tercinta, salam hangat, salam bahagia dari Netral TV. Menyebut nama Nusantara, kita akan teringat pada berbagai makna. Nusantara yang berada di negeri kepulauan, dengan aneka laut yang begitu indah dan nyur yang melambai di sepanjang pantai. Nusantara berasal dari kata Nusantara yang sebagian kini jadi wilayah Indonesia. Nusantara juga kondang dalam serial lagu-lagu plus-plus. Band legendaris perintis musik rekaman di Indonesia ini telah mencipta sejumlah tembang bertajuk Nusantara. Grup musik yang dikomandoi Tony Kuswoyo ini juga melanjutkan serial lagunya dengan judul Nusantara 78, Nusa Bahari, Pulau Kelapa, hingga Jiwa Nusantara. Selain lagu, dengan menyebut diksi Nusantara kini, tentu kita akan bertemu dengan masalah yang paling aktual, yakni Nusantara yang dicanangkan menjadi nama ibu kota yang baru, pengganti Jakarta, yang terletak di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Berikut laporan tim redaksi Netral TV yang akan mengupas makna dan lagu-lagu Nusantara yang berasal dari buku Simfoni Indonesia Antologi Lagu Untuk Negeri, susunan Arif Djoko Wicaksono, yang dilengkapi dengan partitur, data-data lagu, serta pemikiran soal Nusantara yang diungkap dalam bentuk kisah lirik. Di samping itu juga dilengkapi dengan informasi terbaru dan aktual. Selamat menikmati, salam hangat, salam damai sejahtera. Wah, enaknya lagunya mulai dihafal, bikin yang gembira, walaupun lagu lama masih enak didengar. Aku sampai teringat loh liriknya, nyentel banget yang ini. Di sana tempatnya, tanah idaman kita semua. Kalau aku, tanah yang kaya, bagai permata, Nusantara. Wah, Tenang kawan-kawan, mari kita lanjutkan dengan berbincang-bincang. Oke. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber, Pak Arif Djoko Wicaksono. Dia dulunya di Surat Kabar Sulawesi dan Harapan dan Suara Pembaruan, juga mengamati sejarah musik rekaman. Bahkan telah menyusun buku musik Simfoni Indonesia, Antologi Lagu Untuk Negeri, yang tebalnya hampir sebantal berat 2 kg. Bisa ditunjukkan, Pak? Oke ya, saya tunjukkan ya. Ini berat 1 kg ya, seperti itu. Oke. Nah, silakan teman-teman yang ingin berbincang dengan narasumber kita, dipersilakan untuk maju ke depan.
Perkenalkan, saya Hana, ingin bertanya Pak, kenapa buku Simfoni Indonesia Antologi Lagu untuk Negeri dihadirkan? Apa ada lagu Nusantara Plus Plus? Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Lagu Nusantara Plus Plus yang tadi dinyanyikan Nusantara 3 itu ada. Bahkan lagu-lagu Plus Plus di sini banyak ya. Tapi saya akan menceritakan tentang bagaimana buku ini ya. Jadi buku ini adalah untuk mendokumentasi karya-karya musik di Indonesia, terutama yang punya tema nasionalisme atau untuk bangsa. Ternyata banyak sekali yang berasal dalam industri rekaman di Indonesia. Nah, kemudian buku ini saya tulis dan kemudian saya lengkapi dengan partitur juga, kemudian diterbitkan oleh waktu itu adalah Jarum Bakti Pendidikan. Buku ini diminta untuk dibikin yang langsung tebal sekali, digunakan sebagai sosialisasi untuk kepentingan publik Indonesia supaya mengenal juga lagu-lagu dari industri rekaman yang punya tema-tema nasionalisme. Itu seperti itu ya. Baiklah, teman-teman yang ingin bertanya, silakan masuk ke depan. Saya Mutiara izin bertanya Pak, mengapa di buku mesti dilengkapi dengan partitur atau not balok, data lagu, dan esai lirik? Terima kasih. Lagu-lagu di Indonesia itu umumnya tidak dilengkapi oleh partitur. Karena ini untuk sebuah dokumentasi, maka kemudian dilengkapi dengan partitur. Untuk membuat partitur, saya bekerjasama dengan teman, yaitu Sandi, dan kemudian untuk desain dari bukunya ini adalah Ragil K. Wibowo. Tujuan partitur itu agar ketika buku ini disosialisasikan di sejumlah sekolah musik, di sejumlah sekolah, orang bisa kemudian menirukan dan menyanyikan. Kemudian kenapa dilengkapi dengan data-data ya? Jadi ini penting sekali. Kalau enggak kita kehilangan literasi di dalam musik Indonesia. Kalau kita lihat di media-media itu tidak jelas menunjukkan siapa penciptanya dan siapa perusahaan atau labelnya. Nah, demi kelengkapan maka semuanya saya cantumkan ya. Kemudian kenapa dilengkapi dengan esai lirik? Jadi supaya buku ini tidak hanya seolah hanya buku kumpulan musik tentang Indonesia, tetapi juga ini adalah dengan esai. Esai itu kan sebuah karangan yang khas yang bisa untuk membukakan perjalanan bagaimana Indonesia itu lahir, bagaimana Nusantara itu berproses, dan sesuai dengan tema-tema di situ, bagaimana ketika saya menjelaskan proses tentang lahirnya bendera, proses tentang lahirnya kemudian termasuk lahirnya Nusantara ini. Ternyata dengan esai itu kita bisa mengungkap bahwa Nusantara di masa lalu itu punya kegemilangan-kegemilangan, punya kehebatan-kehebatan yang tingkatnya sangat mendunia. Jadi misalkan ada penciptaan di Indonesia namanya Lagaligo. Itu di dunia lain pun, di Eropa, di Amerika, mungkin belum ada orang mampu menulis sepanjang 360 baris. Itu hanya ada di Indonesia. Nah, itu menunjukkan kemampuan berliterasi, beraksara sudah dimiliki bangsa kita jauh-jauh sebelumnya. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita hebat ini bangsa. Kemudian di Nusantara itu dengan esai lirik Nusantara, saya mengungkap arsitektur Borobudur. Itu luar biasa arsitektur kita dunia. Bahwa abad 7, abad 8 bangsa kita sudah mampu menciptakan arsitektur yang sangat tinggi pada saat mungkin negara lain belum bisa berbuat apa-apa. Tujuannya untuk mengingatkan supaya dengan kehebatan masa lalu kita menjadi bangsa yang kemudian menjadi yang hebat, tingkatannya juga dunia. Seperti itu. Ya. Baik, untuk penanya ketiga silakan maju ke depan. Pak, saya Dian ingin bertanya, siapa yang menciptakan lagu Nusantara 3 yang tadi dinyanyikan? Oh, Nusantara 3 yang tadi dinyanyikan ya. Penciptanya namanya John
Yok Kuswoyo. Jadi kalau Kus Plus itu anggotanya 4 orang. Satu saya bilang Tony Kuswoyo, kedua John Kuswoyo, kemudian Yok Kuswoyo, dan ketiga pemain drumnya itu ada Muri. 3 orang telah meninggal. Satu-satunya yang hidup adalah Yok Kuswoyo yang kemudian menciptakan lagu Nusantara 3 ini ya. Ini bukunya Yok Kuswoyo. Jadi selintas saya buka ya. Kira-kira nanti wajahnya seperti apa. Nah ini wajahnya ya. Kemudian dia pernah punya istri orang Perancis seperti itu ya, Nusantara. Itu adalah Mas Yok Kuswoyo. Jadi satu-satunya orang yang sekarang masih hidup, tetapi usianya sudah mendekati mau 80 tahun seperti itu. Baik, selanjutnya silakan maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Noval. Saya izin bertanya, dalam peta musik Indonesia, menurut Bapak posisi Kus Plus itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke, wah pertanyaannya peta ya saudara. Peta itu harus menggambarkan ya. Jadi begini aja ya. Jadi Kus Plus itu adalah band legendaris di Indonesia. Band yang paling utama, dan ini pernah diumumkan pada saat ada pihak SF bahwa dia adalah legendanya ya, band terbesar, band yang punya pengaruh dan band pelopor. Jadi dialah orang yang mempelopori atau grup yang mempelopori rekaman dalam lagu konteks Indonesia, itu adalah Kus Plus. Kemudian band yang mempelopori tentang penciptaan, kemudian band yang lagunya bisa diikuti atau dinyanyikan oleh masyarakat. Kemudian band juga yang berpengaruh kepada band-band lain sehingga banyak yang lahir ya. Jadi Kus Plus itu band yang demikian berpengaruh, dan kemudian lagunya itu ribuan ya, hampir 1.000 lagunya itu juga iramanya macam-macam. Jadi bukan hanya pop, tetapi Kus Plus juga menciptakan lagu rock, Kus Plus juga punya lagu Jawa, Kus Plus juga punya lagu-lagu dengan bahasa daerah, Kus Plus juga punya lagu dengan anak-anak dan segala macam. Nah, dengan 1.000 lagu itu, baik waktu lagunya dilahirkan hingga kini masih banyak orang yang bisa menyanyikan. Jadi itu band yang legendaris dalam peta Indonesia, dia adalah pelopor seperti itu. Waktu saya kecil, buku sekolah saya itu gambarnya Kus Plus. Jadi generasi yang saya itu bukunya Kus Plus ya, itu hafal sekali lagu-lagunya. Tetapi juga anak-anak ini, anak-anak milenial mungkin juga adalah mungkin hafal. Nah itulah petanya bahwa Kus Plus terus dikenal, dan dia adalah pelopor, dan dia adalah yang besar, dan dia punya pengikut yaitu para pelestari Kus Plus, yaitu band-band yang menyanyikan lagu Kus Plus, jumlahnya ratusan di Indonesia. Sebelum Covid mereka tiap bulan kumpul, bertemu, bisa pentas di Ancol, bisa pentas di Taman Mini, dan ada juga desa atau sebuah gang yang memang itu gang yang Kus Plus. Jadi dia dalam peta Indonesia dia adalah yang terbesar, dan dia akan tetap hidup dan lestari. Kira-kira seperti itu ya, puas ya? Atau ingin bertanya lagi? Ada mungkin Pak yang ingin bertanya. Oh, iya. Ya, untuk silakan. penanya kelima silakan maju ke depan. Pak, saya Kusnul Hatimah izin bertanya, mengapa Kus Plus banyak menciptakan lagu serial Nusantara? Apa yang mendorongnya? Oh, serial Nusantara ya. Ya, apa yang mendorong ya? Berarti saya harus sekilas balik sebentar. Jadi sebelum bernama Kus Plus pada tahun 69, dia adalah Kus Bersaudara. Itu band pernah ditahan oleh pemerintah tanpa proses hukum, masuk di dalam penjara Glodok selama 3 bulan atau 100 hari. Entah apa salahnya. Gitu. Diduga karena dia menyanyikan lagu-lagu The Beatles. Tetapi ketika ada G30S akan berlangsung, putus sudah keluar. Nah, kenapa kemudian dia menciptakan lagu Nusantara ketika bandnya menjadi Kus Plus
yaitu dia pasti akan ingin mengekspresikan rasa cintanya kepada tanah airnya sendiri. Dan dia melakukan itu tidak hanya 1 atau 2 lagu, tetapi sampai 8 lagu yang judulnya adalah Nusantara 1, Nusantara 2, Nusantara 3 yang tadi dinyanyikan ya, sampai 8. Tetapi juga tidak cukup puas, dia masih menambah dengan Nusantara 78, kemudian ada Jiwa Nusantara, ada lagu-lagu yang Nusantara. Jika tak salah itu jumlahnya adalah 30 yang ada kaitannya dengan Nusantara. Tetapi Kus-Plus juga band yang temanya sangat beragam. Mungkin anak-anak muda masih kenal lagu, ada Muda Mudi, ada lagu. Kemudian ada lagu juga tentang penipu. Ada lagu juga tentang bahasa Inggris, Why do you love me? Pokoknya kalau diuraikan banyak sekali ya. Itu yang terkait dengan Kus-Plus. Seperti itu. Baiklah, ada yang ingin bertanya lagi selanjutnya? Perkenalkan, saya Nanda. Saya ingin bertanya, selain Kus-Plus yang menciptakan lagu Nusantara, musisi atau grup mana lagi, Pak? Oh ya, ini suruh saya ingat-ingat ya. Jadi Kus-Plus memang paling banyak punya lagu Nusantara, dan lagunya itu juga tetap digemari ya oleh masyarakat, baik yang waktu album itu baru lahirnya itu tahun 70-an, sampai kemudian generasi-generasi yang sekarang itu juga pasti ada yang mengenal lagu Kus-Plus ya. Nah, band-band lain itu banyak yang mengikuti jejak Kus-Plus. Maka di tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an itu juga banyak band atau penyanyi yang menciptakan lagu Nusantara. Tetapi yang akan saya ceritakan di sini adalah seorang musisi bernama Arianto. Nah, dia orang yang paling banyak mencipta lagu tentang Nusantara yang pernah dinyanyikan. Anda mungkin bisa melihat di YouTube, pernah dinyanyikan oleh Jamal Mirdad. Siapa Jamal Mirdad? Kalau sekarang dia adalah juga politisi. Kemudian pernah dinyanyikan juga dengan Atik Sibi. Siapa Atik Sibi? Dia adalah lady rocker tahun 80-an dan sekarang dia tinggal di Amerika. Nah, itulah orang-orang yang pernah menyanyikan Nusantara, khususnya sama Arianto, yang Arianto sangat kagum sama Kus-Plus. Nah, seperti itu. Baiklah, berikutnya ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, saya Alia ingin bertanya. Ternyata lagu bertajuk Nusantara banyak juga ya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan rencana atau calon ibu kota negara kita yang bernama Nusantara? Wah, pertanyaannya gitu ya. Ya, jadi mancing-mancing masalah aktualitas, mancing-mancing masalah kontekstual ya. Jadi sesungguhnya itu hal yang berbeda. Tetapi di dalam buku ini itu semuanya saya uraikan. Apa saja yang berkaitan dengan nama Nusantara ya. Seperti itu. Jadi Nusantara yang sekarang direncanakan jadi calon ibu kota Republik Indonesia itu secara sah hukum itu tahun 2022 melalui DPR. Jadi DPR telah membentuk, artinya secara hukum dia sudah resmi dan sekarang sedang dalam proses mengerjakan, dilahirkan, entah sampai kapan. Tetapi direncanakan 2024 sudah gedung utamanya istana itu sudah jadi. Nah, kaitannya dengan lagu Nusantara. Lagu Nusantara jelas lahir ya sebelumnya. Bahkan banyak lagi, bukan hanya Kus-Plus, tetapi saya juga sebutin Arianto. Jadi, manakala atau suatu saat Nusantara yang ada di Kalimantan Timur itu akan resmi menjadi ibu kota Republik Indonesia, maka mungkin satu-satunya di dunia sebuah ibu kota atau sebuah kota yang memiliki lagu stok sangat banyak. Mungkin itu nanti Nusantara kalau orang juga berwisata juga ke sana itu akan lebih bergembira karena banyak lagunya. Dan ini adalah hal yang unik ya. Ada sebuah kota
banyak sekali lagunya. Mungkin seperti itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, dipersilakan maju ke depan. Saya Ulan, izin bertanya, bagaimana dengan lagu-lagu yang umpamanya karya dangdut Haji Rhoma Irama yang ada liriknya di Jakarta, ibu kota Indonesia? Terima kasih. Wah iya. Suka dangdut nggak? Oh ya, kalau nggak suka ya, itu memang lagunya gini. Jakarta, ibu kota Indonesia. Itu lagu dangdutnya ya. Itu data fakta memang ada. Data fakta memang ada ya. Jadi Rhoma Irama itu telah membuat atau itu datanya itu ada. Kalau suatu saat itu akan menjadi ibu kota negara, ya lagu itu ya tidak salah. Lagu itu tetap akan menyenangkan. Dan masyarakat kita adalah masyarakat yang cerdas pandai. Jadi nanti pun ketika ibu kota mungkin sudah Nusantara, tidak lagi menjadi Jakarta, masyarakat kita yang penuh ramah, sopan, santun pasti akan mengerti. Karena apa? Itu dicipta jauh-jauh sebelumnya. Tetapi itu juga bisa membuat kita mungkin ketawa juga ya. Jakarta, ibu kota Indonesia, ternyata suatu saat nanti sudah ada di kota Nusantara. Dan masyarakat kita yang penuh maaf itu malah akan tersenyum seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Demikian bincang-bincang sekilas dengan Pak Arif Djoko Wicaksono, seorang penulis buku Simfoni Indonesia, antologi lagu negeri yang juga mengupas lagu-lagu Nusantara milik Kus-Plus serta aneka lagu-lagu bertema Nusantara milik sejumlah musisi lainnya, hingga menyerempet pada diksi Nusantara, sebuah nama yang akan menjadi nama ibu kota Republik Indonesia yang baru. Terima kasih ya Bapak telah berkenan ke acara ini kami. Oh ya, sama-sama ya. Terima kasih, semoga ya bermanfaat. Selamat mengikuti edisi-edisi Nyata TV berikutnya yang tak kalah seru dan asik. Terima kasih. Ku harap kau tidak akan cemburu melihat hidupku. Hidupku bebas selalu kawanku, tiada yang memburu. Di Nusantara yang indah rumahku, kamu harus tahu. Tanah permata tak kenal kecewa, lihat tulistiwa. Rambutku Gunungnya tinggi seperti hatiku, lautnya luas seperti jiwaku, alamnya ramah seperti senyumku. Ku harap kau tidak akan cemburu melihat hidupku. Hidupku bebas selalu kawanku, tiada yang memburu. Di Nusantara yang indah rumahku, kamu harus tahu. Tanah permata tak kenal kecewa, kita tulistiwa. Rambutku gunungnya tinggi seperti hatiku, lautnya luas seperti jiwaku, alamnya ramah seperti senyumku. You keep me wondering, is our love strong? Just like a love song, baby, it's haunting me. Don't know
what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder. Demikianlah para pemirsa, sajian bagian pertama episode Puspawari Nusantara. Jangan lupa untuk ikuti terus episode demi episode dari kisah lagu demi lagu yang bertema Nusantara pada Netral TV. Salam damai Nusantara.